Mari Bapak Ibu Saudara kasih, minggu yang lalu kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Bulan ini adalah Injil yang menyelamatkan. Nah, ini topik yang sangat menjelaskan banyak hal harusnya Bapak Ibu Saudara kasih, supaya kita sebagai orang percaya tahu apa yang kita miliki di dalam Kristus. Injil yang menyelamatkan. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara kasih, Injil yang mana? Adakah banyak Injil? Bapak Ibu Saudara kasih, kalau di zaman rasul-rasul pada waktu itu, ternyata ada banyak Bapak Ibu pemahaman-pemahaman tentang Injil. Jadi kalau boleh dibilang, ternyata pada waktu itu di zaman Paulus, pada waktu itu ada banyak versi dari Injil yang berkembang di gereja Tuhan pada waktu itu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, di zaman sekarang kita hidup juga masih banyak versi Injil yang sering mungkin kita dengar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, Injil yang mana? Karena dikatakan Injil yang menyelamatkan. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus katakan di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara kasih. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Jelas ya Bapak Ibu ya, Injil lain itu bukan Injil sebenarnya. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kami terima, dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Waktu itu juga Bapak Ibu Saudara kasih, banyak orang-orang memberitakan Yesus yang lain. Pertanyaan saya, saat ini ada enggak Bapak Ibu? Saat ini banyak Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak gereja sekarang, ada banyak orang yang mengatakan Injil itu sesuai dengan denominasinya, sesuai dengan aliran gerejanya. Padahal Bapak Ibu Saudara kasih, sama seperti yang dikatakan oleh Paulus pada waktu itu. Itu semua bukan Injil. Injil yang mana? Jadi yang mana Injil yang dikatakan oleh Paulus? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Paulus bilang yang sangat penting, gak ada yang lebih penting dari itu. Ini yang paling penting kata Paulus. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Amin. Kristus telah mati atas dosa-dosa kita. Mungkin kita akan bilang, semua orang Kristen tahu itu. Tapi apa maknanya di dalam hidup kita? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa untuk menggantikan kita. Harusnya, oleh karena itu harusnya kita nggak boleh bilang lagi bahwa kita orang berdosa. Amin. Amin. Ini sangat simpel Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sering sekali banyak orang Kristen selalu masih berpikir saya orang berdosa, saya orang nggak layak, saya orang nggak pantas. Bagaimana mungkin kita berhadapan dengan Tuhan kalau kita merasa bahwa kita orang yang gak layak? Bukan karena perbuatan kita, tapi karena penebusan Kristus. Kemarin saya lagi duduk dengan teman staf di sini, bolak-balik dia bilang ke saya, hari ini saya banyak sekali melakukan dosa, banyak sekali dosaku. Mulai dari pagi tadi aku begini gitu ya. Terus aku colek dia, saya bilang, oh itu. Terus saya bilang, tahukah kau bahwa Yesus sudah mati untuk dosamu itu? Dia mati untuk mengampuni dosa itu loh. Lalu dia liatin saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin ada gereja-gereja atau ada aliran yang mengajarkan bahwa ya kita orang berdosa, tapi bukankah kita mempercayai dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sehingga kita yang berdosa tidak lagi berdosa. Karena apa? Dia sudah mengampuni dosa kita. Amin.
Sehingga kita dengan pede boleh terus bilang, terima kasih karena engkau sudah mati untuk dosa-dosaku ini. Bahkan setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita bisa bilang, Yesus terima kasih untuk dosa ini pun engkau sudah mati. Amin. Dan itu sangat melegakan Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita tahu bahwa Yesus mati karena dosa-dosa kita, Dia menggantikan kita Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga kita tetap bisa berdiri bilang bahwa dosa saya sudah diampuni. Bukan karena kita tidak berdosa, tapi karena Yesus, Dia sudah mati menggantikan kita. Amin. Ini Injil yang diterima oleh Paulus. Dan dikatakan sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah dikuburkan. Dikuburkan Bapak Ibu Saudara kasih. Dia masuk ke jurang maut. Dia masuk ke jurang maut. Kekuatan dari iblis adalah kematian. Sengat maut adalah dosa dan kematian. Yesus sudah pergi ke sana. Dan dikatakan dan bahwa ia telah dibangkitkan. Amin. Dibangkitkan Bapak Ibu Saudara kasih, Dia menang dosa, penguasa kejahatan yang paling jahat sekalipun. Yesus sudah kalahkan. Dan kita hari-hari ini akan memperingati Bapak Ibu Saudara kasih menjelang Paskah tentang kematian Yesus. Kalau sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara kasih, itu sedikit pun tidak membuat hati kita bersyukur. Ada yang salah dengan pemahaman yang kita tahu selama ini. Kalau apa yang dilakukan kemenangan, kebangkitan Yesus itu tidak membuat sedikit pun sesuatu yang membuat hati kita bersyukur. Ada pemahaman yang salah di dalam hidup kita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, Dia sudah bangkit, amin. Itulah Injil, Dia mati karena dosa-dosa kita, Dia dikuburkan dan Dia bangkit. Dan kebangkitannya juga menjadi kebangkitan kita, amin. Dan dosa tidak berkuasa lagi di dalam hidup kita. Itu Injil Bapak Ibu Saudara kasih. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Sampai Paulus ini Bapak Ibu Saudara kasih, dia keras sekali ngomong seperti itu. Paulus sampai bilang, ini Injil yang benar. Sampai dia bilang Bapak Ibu Saudara kasih, di luar ini, kalau ada orang yang memberitakan di luar ini, terkutuklah dia, kata Paulus. Kalau ada orang yang memberitakan Injil di luar ini, terkutuklah dia. Karena dia katakan dia mati untuk dosa-dosa kita, amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, kita layak menerima semua yang terbaik dari Dia, amin. Itu Injil. Ini yang diterima oleh Paulus dan ini juga yang dibagikan oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, Injil itu adalah kasih karunia. Amin. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara kasih jangan bosan-bosannya. Dulu ketika kita belum masuk dalam pengajaran kasih karunia lalu pas saya memulainya dan berulang-ulang ada seminar, ada ini sampai pemahaman kita dibukakan. Lalu ada mahasiswa yang lulus lalu dia tanya sama saya. Kak Teti, di sana masih pengajaran kasih karunia terus? Terus saya tanya sama dia. Terus menurutmu apa yang kita mau ajarkan? Itu bukan pengajaran loh. Kasih karunia itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi selama kita hidup kita akan belajar kasih karunia. Amin. Jadi kalau ada orang bilang, wah kalian pengajaran kasih karunia, masa itu terus yang diajarin? Ya memang iya Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kasih karunia itu adalah Yesus itu sendiri dan apa yang dilakukan buat kita. Amin. Hanya itu yang perlu kita tahu. Tadi Paulus bilang, itu yang paling penting. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Itu yang paling penting. Masalahnya ada orang berpuluh tahun dalam gereja tapi gak pernah tahu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, Injil adalah kasih karunia yang memerdekakan, yang melepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kasih kita boleh berkata setiap hari. Aku dibenarkan atau kebenaran oleh karena iman. Aku dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya setiap pagi saya sedang memperkatakan ini. Saya bilang kemurahan yang aku terima ini oleh karena percaya di dalam Kristus Yesus. Kesehatan yang aku terima ini oleh karena iman di dalam
Kristus Yesus. Kebaikan yang aku terima ini dari orang-orang oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Segala hal Bapak Ibu Saudara kasih saya perkatakan, semua ini saya terima oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Iya benar loh Bapak Ibu Saudara kasih. Mari biar ini menjadi pernyataan kita tiap-tiap hari Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga dari sini kita mengerti bahwa setiap hal yang kita terima dengan Tuhan gak ada urusannya dengan perbuatan baik kita. Amin. Semua hal yang kita terima itu enggak ada urusannya dengan perbuatan baik kita. Karena semua itu Bapak Ibu Saudara kasih sama seperti Paulus mengatakan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Saya pun dan Bapak Ibu Saudara pun dibenarkan oleh karena iman. Bukan karena perbuatan kita. Betapa berbahagianya kita Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita memahami ini. Setiap waktu kita bisa bilang ini. Kesehatan yang aku terima ini oleh karena iman. Karena Yesus sudah berbilur-bilur supaya saya sembuh. Dan aku terima itu di dalam nama Yesus. Amin. Kita bisa memperkatakan itu terus menerus. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Kemarin setelah pemilu ada anak rohani saya yang juga dulu di sini mahasiswa. Dia menikah di orang Kalimantan. Suaminya itu adalah pengacara. Lalu dia bilang sama saya begini. Kak Teti, ini saya mau menanyakan ini. Di gereja kami itu ada doa puasa gitu. Jadi gereja mereka itu mengadakan doa puasa sebulan untuk jemaat gitu kan ya. Lalu karena suaminya ini pengacara jadi kadang tidak full, dia kadang minum ya karena harus ngobrol dengan orang gitu ya karena sebagai kayak konsultan gitu. Jadi suaminya ini tidak selalu full, bahkan tidak sampai 40 hari juga gitu. Dan pada waktu kemarin itu suaminya memang mencalonkan diri jadi caleg gitu ya. Intinya enggak lulus ini pencoblosan, enggak lolos. Lalu hamba Tuhannya bilang, iya kamu enggak lolos itu karena kamu tidak melakukan dua puasa itu dengan penuh 40 tahun. Saya mendengar itu saya ngakak, saya bilang aduh. Mungkin kayak gini kali Paulus dulu ya. Dia geram kali dengan pengajaran-pengajaran yang salah itu gitu. Jadi dibilang sama dia, tolong kasih tahu saya apa yang salah dengan ini. Dia minta karena ya itu suaminya ini gak lulus lalu hamba Tuhan pendetanya bilang. Ya kamu gak lulus karena tidak melakukan doa puasa selama 40 hari itu dengan penuh. Bapak Ibu sedih loh saya sebenarnya dengar itu gitu. Mungkin ada banyak versi-versi yang lain juga. Kamu akan diberkati, kamu akan begini kalau kamu begini. Nah, kamu enggak diberkati ya karena kamu begini. Mungkin masih banyak Bapak Ibu. Itu mungkin membuat Paulus sampai dibilang, terkutuklah dia yang mengajarkan itu gitu. Saking geramnya mungkin Paulus itu gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih ada banyak pengajaran yang berkembang seperti itu. Yang masih berfokus kepada perbuatan. Transaksional, kalau saya baik Tuhan baik, kalau saya ibadah Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan sudah sangat terlalu baik sama kita, amin. Bahkan sebelum kita bisa melakukan apa-apa. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita. Bukankah itu kabar baik, amin. Itu sebabnya dikatakan Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik Bapak Ibu Saudara kasih. Karena Dia yang mengerjakan buat kita. Pertanyaannya, kita mau percaya enggak? Dan saya berharap semua jemaat di tempat ini percaya, amin. Amin. Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara kasih ada banyak mungkin hamba Tuhan atau gereja gak mau mengejarkan tentang kasih karunia. Kenapa? Nanti orang jadi seenak-enaknya. Itu alasan paling banyak Bapak Ibu Saudara kasih. Nanti orang jadi seenak-enaknya berbuat dosa. Kalau orang bisa diberkati tanpa harus baik, tanpa ini, nanti orang bisa seenaknya. Salah Bapak Ibu Saudara kasih ayat ini bilang, sebab kamu tidak dikuasai oleh dosa kalau kita ada di bawah kasih karunia. Amin. Satu-satunya untuk menyetop dosa adalah kasih karunia. Amin. Percaya kepada kasih karunia. Bukan mengupayakannya, semua kita udah tahu itu Bapak Ibu Saudara kasih. Saya enggak mau lagi melakukan ini. Oke besok, enggak. 1 minggu lagi lakukan lagi. Salah satunya cara untuk kita lepas dari dosa. Hiduplah di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Anak-anak muda yang sering jatuh dalam dosa.
Sampai kadang, aduh rasa-rasanya gak mau mengangkat kepala ini karena udah berjanji tapi lakukan lagi. Ini bilang bahwa kita hanya bisa lepas dari dosa kalau kita hidup di dalam kasih karunia. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa Yesus bagi kita, amin. Kalau ada yang masih jatuh sama seperti saya, mari mulai hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kebaikan yang tidak pantas untuk kita terima. Saya sering perkatakan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Kebaikan yang aku terima ini adalah karena percaya kepada Yesus. Kalau ada orang yang baik sama saya, kalau saya ada dalam pekerjaan yang baik, kalau ada di lingkungan yang baik, itu karena iman terhadap Yesus. Bukan upaya saya. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara kasih, itu Injil. Amin ya. Itu Injil yang disampaikan oleh Paulus. Sekarang Bapak Ibu Saudara kasih, Injil itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kokoh kata Paulus, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup karena iman. Saya senang loh Bapak Ibu Saudara kasih baca ini. Di sini dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kalau kadang kita berpikir, aduh kok saya belum rasanya berubah ya. Aduh kalau keluarga saya nggak berubah Bapak Ibu Saudara kasih. Dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Saya lagi mikir-mikir Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau dikatakan gini, oh si Anu itu kekuatannya di sini. Dia expert dalam bagian itu, dia hebat dalam bagian itu gitu. Nah Allah dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Kalau kadang kita berpikir Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan menghukum orang supaya bertobat. Atau kita kadang berpikir, ya iya sih Tuhan itu membuat musibah, sakit penyakit, kemiskinan untuk menobatkan dia. Kadang kita pernah bilang begitu kan Bapak Ibu. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih, ini menolong kita untuk memahami. Tuhan tidak pernah memakai hal yang buruk untuk menobatkan orang. Untuk mengubahkan saya, untuk mengubahkan Bapak Ibu Saudara kasih. Atau siapapun. Satu-satunya yang dipakai oleh Allah dan itu kekuatan dan pasti maknya pasti bisa. Adalah Injil. Amin. Jadi mari buang pemikiran yang berkata, oh iya semua keburukan ini, penyakit ini dan semua hal ini. Oh Tuhan izinkan memang supaya dia bertobat. Enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Firman-Nya, kebaikannya, kemurahannya. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Sakeus Bapak Ibu Saudara kasih. Yang seorang penipu Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau sekarang itu apa ya istilahnya ya? Apa Pak? Oh ya koruptor gitu ya. koruptor kelas kakap gitu ya. Yesus nggak bilang dia, hei kau ya Sakeus ya. Udah banyak sekali kau menipu. Enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Dia datangin dia makan dan dia langsung berubah. Perempuan penjina. Yang harusnya pantas dihukum. Tapi Yesus bilang aku pun gak menghukum engkau. Pergilah. Penerimaan. Kasih, kemurahan. Itulah yang mengubah pendosa dan siapapun. Itu sebabnya di sini dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Nah, kalau kita mungkin Bapak Ibu Saudara, kok kenapa saya belum berubah-berubah ya? Kita perlu banyak mendengar Injil. Amin. Amin. Apalagi saudara kita. Aduh, sudah berulang-ulang saya sampai kok belum berubah-ubah ya anak saya, saudara saya, siapapun. Dia perlu mendengarkan Injil lebih banyak lagi. Amin. Apa itu Injil? Apa itu keselamatan? Keselamatan Bapak Ibu Saudara kasih adalah sojo dalam bahasa aslinya. Artinya utuh, langgeng, awet, kekal dan sehat. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Membuat kita hidup kita utuh, selamat, sehat, kuat dan berkelanjutan. Dan juga Bapak Ibu Saudara kasih diberkati. Jadi Injil itu mengerjakan ini di dalam hidup kita. Amin. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ini harusnya adalah bagian kita sebagai orang-orang percaya. Apa itu Bapak Ibu? Ini panjang ya.
Tapi yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan bahwa bagian kita sebagai orang yang percaya adalah kita orang yang diberkati. Di dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan supaya terpujilah kasih karunia Allah yang memberikan kita berkat rohani, segala berkat rohani. Itu menjadi bagian kita. Itu harusnya bagian kita. Yang kedua dari ayat ini Bapak Ibu Saudara kasih adalah bahwa sebelum dunia ada, Tuhan sudah memilih kita untuk kita dikuduskan dan kita tidak bercacat. Amin. Dikuduskan Bapak Ibu Saudara kasih Allah, dibuat Tuhan menjadi milik kepunyaannya, dipisahkan. Itu dikuduskan. Jadi setiap kita adalah milik kepunyaannya Tuhan. Amin. Kalau kita punya barang Bapak Ibu Saudara kasih, kalau itu milik kita, kira-kira kita izinkan gak orang lain mengambil itu? Enggak lah, enak aja. Ini milik saya gitu kan Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya ada orang mau colek mata saya, bola biji mata saya. Oh sebelum dia sampai saya akan langsung tangkis dengan tangan saya. Kalau kita menjadi miliknya Kristus Bapak Ibu Saudara kasih, semuanya dia pelihara buat kita. Amin. Amin. Itu loh kita. Itu bagian kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara kasih, bagian kita di dalam Efesus ini dikatakan bahwa kita ini menjadi anaknya. Apa spesialnya menjadi anak? Apa? Jadi ahli waris, betul. Saya juga kalau boleh jadi anaknya Pak Tarikan. Cuma yang gak bisa memilih itu. Tapi semua kita bisa memilih, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Mau gak? Mau? Amin. Semuanya. Baik yang ada di surga, baik yang ada di bumi itu menjadi warisan kita juga. Amin. Itu bagian kita diberikan oleh Tuhan. Masih dari Efesus ini Bapak Ibu Saudara kasih. Dan yang terakhir dari Efesus ini dikatakan dia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita untuk menjadi jaminan. Untuk kita menerima semuanya. Amin. Menjadi jaminan ini kayak gini Bapak Ibu. Kita bisa gagal. Tapi karena Roh Kudus sudah di dalam kita, jadi kita tidak menerima sesuai dengan kegagalan kita. Kita boleh gagal, tapi Roh Kudus itu menjadi jaminan. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara kasih, Injil itu mengerjakan ini di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalaupun saya belum mengalami, mungkin masih banyak, gak ada masalah Bapak Ibu Saudara kasih. Mari lebih banyak lagi mendengar Injil atau kasih karunia Bapa buat kita. Amin. Karena itu semua tersedia buat kita. Lebih banyak lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Dan tadi Bapak Ibu di situ dikatakan Injil ada kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Jadi semua orang perlu mendengarkan Injil. Baik kita yang sudah percaya, apalagi orang yang belum percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara kasih, banyak hal yang kita belum tahu ini milik saya. Bahwa saya dikuduskan, saya nggak perlu berupaya untuk dikuduskan. Bahwa saya nggak perlu harus berupaya untuk menjadi anak Tuhan. Dia yang memilih saya. Kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara kasih dari kebenaran. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih nggak perlu ditanya. Kalau saya sangat yakin ya, jemaat GBI Sukacita di sini sudah sangat-sangat bersyukur sekali, ada banyak ayat-ayat tentang kasih karunia yang menjelaskan bagi kita apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Di sini selalu disampaikan kabar kasih karunia. Injil yang juga adalah kasih karunia. Kalau kami ngobrol dengan Ibu Nurbaya waktu itu, atau kalau saya ikut kadang di pejabat, kalau ada fellowship gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Ketika firman disampaikan, sampai kadang kita ngobrol. Aduh, betapa bersyukur sekali kita yang mendengarkan kabar kasih karunia. Masih banyak pengajaran-pengajaran yang hanya menuntut kamu harus begini, supaya kamu diberkati, kamu harus begini. Masih Bapak Ibu Saudara kasih yang kadang ketika kita dengar jadi beban. Tapi di sini enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Di sini disampaikan kabar baik, kasih karunia, kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita nikmati. Amin. Mari kita nikmati. Karena kebenaran itulah yang sanggup memerdekakan kita. Kisah 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa. Firman kasih karunia itu Bapak Ibu Saudara kasih, itu yang berkuasa
membangun kamu. Jadi kalau kita ngerasa belum terbangun, kalau kita ngerasa kok masih begini-begini saja, perlu mendengarkan firman kasih karunia. Amin. Itu sebabnya kita ada di sini Bapak Ibu Saudara kasih. Saya akan bilang mari Bapak Ibu Saudara kasih, datanglah setiap ibadah dengan rutin. Karena bisa bayangin Bapak Ibu Saudara kasih, kalau misalnya hari ini nggak datang nih ibadah, ini lewat. Minggu depan ada lagi yang baru, nggak datang, lewat juga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, karena dikatakan itu Injil itu, firman kasih karunia itu berkuasa untuk membangun hidup kita. Amin. Jadi jangan, maksudnya datanglah beribadah. Amin. Datanglah dengan rajin, datanglah dengan rutin. Sampai nanti itu membangun. Sama ya Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita membangun sesuatu pelan-pelan dari fondasi terus menerus ditambahkan lagi. Seperti itu nanti hidup kita. Semakin banyak mendengar kasih karunia itu, maka hidup kita semakin limpah dengan kebaikan Tuhan. Amin. Dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang sudah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Yang saya tadi baca Bapak Ibu di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu. Itu bagian kita. Jadi jangan berpikir, oh saya kan udah orang Kristen, saya kan udah pelayan, siapapun. Karena dikatakan Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang. Amin. Baik kita juga, apalagi orang yang belum percaya sama Yesus. Mereka perlu mendengar Injil. Bahkan kita juga supaya kita terbangun, supaya kita semakin menikmati bagian yang harusnya menjadi milik kita. Nah, luar biasanya Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga bagi kita. Ayatnya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Matius 16, ini adalah konteksnya pada waktu itu Yesus bertanya sama murid-muridnya. Menurut orang siapa aku? Lalu murid-muridnya bilang, ada yang mengatakan kau itu adalah Elia, kau itu adalah Yeremia, engkau adalah salah satu dari nabi, kata murid-murid ini. Tapi tiba-tiba Yesus bertanya kepada Simon, kepada Petrus, menurut kamu Petrus aku siapa? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias dari Allah. Lalu Yesus bilang, ya betul. Dan kalau kamu bisa bilang itu pun Bapakku yang memberitahukan itu kepadamu. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih di ayat yang ke-18 sampai 19, dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini berbicara Bapak Ibu Saudara kasih kepada jemaat. Jadi Tuhan bilang kepada kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, dia bilang bahwa Tuhan, ayat yang ke-19, saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari, aku akan memberikan kepadamu kunci dari dunia baru Allah. Apa yang kau larang di atas bumi juga dilarang di surga. Dan apa yang kau benarkan di atas bumi juga dibenarkan di surga. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Kalau di sini dikatakan Bapak Ibu, aku akan memberikan, karena Yesus pada waktu itu belum mati. Tapi sekarang kunci itu sudah ada di dalam kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih berbicara tentang kunci, itu adalah berbicara tentang kuasa atau otoritas. Jelas ya Bapak Ibu ya, kalau saya ngasih kunci saya ke seseorang, kunci rumah atau kunci kosan atau kunci motor apalah, artinya saya memberikan kuasa kepada dia untuk dia bisa menggunakannya. Nah, Yesus berkata, aku akan memberikan kunci atau aku sudah memberikan kunci karena sekarang Yesus sudah mati. Kepada kamu dari dunia baru. Apa yang kau larang di atas bumi juga dilarang di surga. Bapak Ibu ketika merenungkan bagian ini, saya sangat-sangat diberkati loh Bapak Ibu. Betapa kita itu punya kuasa yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Dikatakan begini, aku udah kasih otoritas. Kalau saya bilang Bapak Ibu Saudara kasih, kayak Tuhan itu udah ngasih kita bahwa kita ini penguasa di dunia ini. Dia memberikan kunci buat kita dan dia bilang, apa yang kamu larang, aku larang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita gunakan kuasa ini. Dengan apa? Mari Bapak Ibu larang penyakit terjadi di dalam hidup kita. Amin. Maka itu pun akan dilarang dari surga. Amin. Mari kita larang kemiskinan terjadi dalam hidup kita. Maka dari surga pun itu dilarang. Amin.
Tuhan memberikan kuasa yang penuh bagi kita untuk melarang hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Dan itu udah dikasih, jadi bukan tugasnya Tuhan lagi. Tuhan hanya meng-approve dari surga. Tapi kita yang harus bilang, amin. Dan dikatakan, dan apa yang kau benarkan, apa yang kau izinkan di atas bumi, juga diizinkan dari surga. Betapa hebatnya kita jadi orang percaya, Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Betapa hebat Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi Bapak Ibu ini menolong kita untuk kita tidak perlu lagi takut. Amin. Tidak perlu takut apapun. Karena kita bisa membuka mulut kita bisa memperkatakan hal apapun yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Maka itu langsung di-ACC dari surga. Dan itu tidak terjadi. Itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Ini merujuk Bapak Ibu sama ketika Adam diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bilang, berkuasalah atas burung-burung, atas segala ternak, atas semua yang ada. Berkuasalah, kata Tuhan. Dan bagi kita yang sudah lahir baru, kuasa yang sama juga. Setelah kita ditebus oleh Kristus, kuasa yang sama terjadi di dalam hidup kita. Sebagai orang percaya. Dan harusnya Bapak Ibu Saudara kasih, betapa bersyukurnya kita. Mari perkatakan ini, amin. Amin. Jangan malah bilang Bapak Ibu Saudara kasih, oh iya memang aduh udah aku rasa-rasa nih memang aku udah mau sakit. Sering kan kita bilang begitu Bapak Ibu. Kayaknya ini gak berhasil ini. Udah bikin plan, udah bikin usaha. Tapi kita juga bilang kayaknya ini gak berhasil nih. Padahal harusnya yang kita katakan ini pasti berhasil. Tuhan akan tolong. Kalaupun mungkin ada kelalaian saya. Kalaupun mungkin ada kompetitor. Kalaupun ada ini. Tapi aku percaya dan aku perkatakan ini berhasil. Maka Tuhan buat juga dari sana. Berhasil, amin. Karena Tuhan udah memberikan kuasa buat kita. Bapak Ibu saya lagi merenungkan. Ini yang banyak Bapak Ibu Saudara kasih belum kita hidupi. Jadi kita cuma nunggu-nunggu Tuhan nih. Tuhan kerjakan dong sesuatu. Enggak lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Tadi dikatakan aku sudah memberikan kunci. Lakukan. Perkatakan. Approval akan datang dari surga. Dia akan lakukan kalau kita mau. Karena itu bagian kita kata firman Tuhan. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita diberkati. Tuhan mau kita umur panjang. Tuhan mau kita berkelimpahan. Amin. Amin. Itu loh bagian kita. Dan Tuhan akan pakai menjadi saluran berkat. Bangga enggak Bapak Ibu Saudara kasih menjadi miliknya Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih. Kita ingin melihat orang lain selamat. Amin. Kita ingin orang lain selamat karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan gitu ya. Kalau kita ingin melihat orang lain selamat Bapak Ibu Saudara kasih, kita harus dulu nih. Kita harus mengakui dulu hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan oleh karya salib Yesus di dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Kata-kata ini sederhana, tapi perlu kita untuk memikirkannya ulang. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita punya. Amin. Karena bisa memberi. Kalau kita bilang, aduh saya lagi gak enak badan. Susah bagi kita juga untuk bisa mendoakan orang lain dan berharap yang baik atas orang lain. Tapi kalau kita bilang, aku memiliki banyak walaupun kita tidak melihat. Karena aku percaya Tuhan akan menyediakan buat saya dan supaya saya bisa menjadi berkat. Maka kita bisa berbagi, amin. Jadi tidak terlebih dahulu di dalam tindakan, tapi di pemahaman. Ada banyak orang Kristen yang pemahamannya masih salah. Saya gak punya waktu, selalu sibuk dengan diri Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tidak melihat bahwa Yesus penyediaannya ada di dalam kita. Kita cukup waktu untuk bisa berbagi waktu dengan orang lain. Kita cukup sehat, tenaga untuk bisa berbagi dengan orang lain. Tapi sering kita bilang, aku gak punya waktu, aku gak sehat, aduh kondisiku lagi gak baik-baik. Sering kita bilang Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kalau kita gak punya kesehatan yang cukup, waktu yang baik, sukacita yang cukup, bagaimana mungkin kita bisa berbagi? Karena kita hanya bisa berbagi dengan apa yang kita miliki. Amin. Dan pertanyaannya sekarang kita gak melihat. Tapi karena iman. Karena iman. Sesimpel ini Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga setelah kita tahu apa yang menjadi milik kita, yang kita peroleh secara cuma-cuma, maka secara otomatis juga kita bisa memberikan dengan cuma-cuma. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, penginjilan itu bukan menjadi beban.
Memberitakan itu, memberitakan Injil itu Bapak Ibu Saudara kasih, bukan sesuatu yang sulit lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi sesuatu yang ada di dalam kita, sesuatu yang kita punya. Dan itu bisa dengan mudah mengalirkan kepada yang lain. Ya tapi kalau kita nggak punya apa-apa, yang nggak ada yang kita mau bisa alirkan. Karena berbagi Injil itu bukan hanya mengkhotbahinya. Di dalam firman ini ada begini, bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi sesimpel ketika di dalam hati kita, kita tahu kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan karena kita baik. Itu akan sangat menolong kita untuk bisa mengasihi orang lain. Ini menjadi perenungan bagi kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih. Semua kita diberkati, amin. Amin. Hari Bapak Ibu Saudara kasih, kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan saya percaya Tuhan itu, firman itu akan mengerjakan banyak hal. Karena ketika kita tahu kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa
adalah anak-anak milik-Mu, kesayangan-Mu. Haleluya. Terima kasih kasih karunia-Mu Yesus. Kau menyelamatkan kami sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak henti-hentinya kasih-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami boleh panggil Engkau Bapa. Karena Engkau angkat kami, Engkau pilih kami jadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu adalah Injil yang menyelamatkan setiap kami. Apapun keadaan kami tahu kami selamat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada buat kami. Kami datang dengan hati sukacita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Saya ingin kesaksian. Pertama-tama terima kasih buat Ibu Teti. Untuk pelayanan firman berapa banyak yang diberkati Bapak Ibu. Luar biasa saat kita mendengarkan Injil selalu ada api menyala dalam hati kita. Betul? Walaupun keadaan kita tadi datang dengan berat, dengan masalah. Ketahuilah Injil menyelamatkan kita. Terima kasih Bu Teti, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang mendoakan kami selama 3 minggu kami tidak hadir di jemaat ini. Menyambung apa yang Ibu Teti sampaikan, tadi sambil bicara firman, Tuhan bicara sesuatu dari Yohanes 1 ayat 16 Bapak Ibu ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti bukan satu kali. Kasih karunia itu setiap pagi, setiap saat kita terima. Tadi pagi saya sarapan, mau berdoa jadi panjang. Karena yang mau disyukuri terlalu banyak. 3 minggu Tuhan berkati kami bisa pergi jalan-jalan. Kami dalam rangka 25 tahun Tuhan kasih berkat ya. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Pertama, saya kok merasa kalau bukan karena kebaikan Tuhan, bahwa kita dibenarkan dalam kasih karunia Tuhan, ini gak akan terjadi dalam hidup saya. Tadi Bu Teti kan bilang ya, kesehatan ini terjadi karena saya dibenarkan di dalam Kristus. Kami sadar, kemarin saya bilang ya, kita bisa sama-sama berdua 3 minggu pergi ke beberapa negara, utamanya di Brasil, Argentina, di Peru, di Chili, itu indah sekali tempatnya, tapi bukan masalah tempat. Saya tahu persis siapa saya dulu, siapa dia dulu. Waktu kita belum kenal kemurahan Tuhan yang mengangkat hidup kita akan sepenuh hati berjuang mengangkat hidup kita sendiri, mempertahankan hidup dia sendiri. Dan saya tidak kekurangan contoh, teman-teman saya yang sampai hari ini juga udah berhasil, gak pernah punya waktu sama keluarga. Gak pernah punya waktu untuk menikmati pasangannya, karena masih berjuang mempertahankan hidupnya sendiri. Belum tahu bahwa Tuhan mau kita menikmati hidupnya. Saya tidak mengatakan untuk kita tidak bekerja keras. Saya tipe orang yang sangat mau berjuang, dari kecil mau bekerja. Dan saya tahu kalau bukan karena Injil menyelamatkan keluarga saya, mungkin hari ini saya juga udah tegang terus ya. Jadi Bapak Ibu kalau saudara punya pasangan, doa saya, Tuhan kasih kesempatan juga bisa menikmati keluarganya. Amin. Pergi sekali-sekali, nikmati, ada Tuhan yang memberkati hidup kita. Itu yang pertama ya, bahwa kesempatan kami bisa pergi ini itu betul-betul kasih karunia demi kasih karunia. Tidak berhenti sekali. Yang kedua, tadi kami ada satu pengalaman luar biasa selama pergi kemarin. Di sebuah idaman saya itu pergi ke Patagonia namanya ya, di Latin Amerika di bawah dekat Kutub Selatan. Sampai di sana ikut tur, saya bilang sama istri saya, kita udah di bis, kok rasanya nggak bisa bebas gitu ya. Jadi kita udah di jalan van, saya bilang berani nggak kita turun aja dari turnya lalu sewa mobil. Dia nggak mau karena dia bilang wah ngeri banget ini negara orang, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Petanya kita nggak tahu, negaranya nggak tahu, ini taman nasional yang berapa juta kilometer persegi, luas sekali itu ya, mungkin sepertiga benua Amerika Selatan tuh Patagonia. Dan kami pergi tidak ada sinyal GPS, tidak ada sinyal HP. Jadi hanya lihat peta, ingat-ingat jalannya kemana, belokan di mana kita coba, akhirnya kita pergi. Tapi saya tahu persis, tadi lagu tadi ya, takkan pernah dia biarkan kita sendirian. Jadi waktu di jalan itu nggak lihat orang sama sekali berjam-jam, nggak lihat apapun. Kita naik mobil saya lihat
Betapa bersyukurnya kita punya Bapa yang gak pernah tinggalkan kita. Dan saya merasa sukacita sekali karena bisa puas, ya, bisa berdua, bisa tenang menikmati tanpa harus ikut jadwal yang udah ditentukan oleh turnya. Kita bisa bebas menikmati. Itu yang tadi Ibu Teti bilang, orang yang belum ketemu kebenaran, hidupnya akan dicekam ketakutan, kekhawatiran, sampai banyak sukacita yang hilang dalam hidupnya. Saya bersyukur sekali kalau kita bisa menikmati detik demi detik. Bahkan saya mau sampaikan, bukan masalah di mana, bukan masalah pemandangannya indah. Di tempat yang paling hebat sekalipun menurut saudara, kalau saudara nggak punya Injil dalam hidup saudara, saudara nggak akan bisa nikmati. Pasti khawatir terus, cekcok terus. Pasti ada yang kurang, ada yang salah terus. Tapi di tengah-tengah masalah sekalipun kalau kita kenal Injil, tidak ada kekhawatiran yang mengikat hidup kita. Amin. Sukacita itu ya. Jadi Bapak Ibu bukan masalah kita liburan atau kita mengalami penyakit atau kita mengalami masalah. Selama kita punya Injil, kita punya keselamatan dalam Tuhan. Dan yang ketiga, betapa mengerikannya orang yang kenal Injil. Saya mau sharing sedikit di salah satu tempat, mungkin ada saudara yang di Facebook lihat ya. Istri saya ini seperti saya ya, kita generasi lahir tahun 70-an, senang nonton Tintin dulu ya, lihat komik. Jadi pergi ke satu tempat namanya Machu Picchu. Di sana itu kampung Indian, jadi saya lihat budayanya mereka diceritakan. Tiba-tiba saya ingat bahwa di dunia ini ada 4.000, 5.000 agama. 4.000 sampai 5.000 agama, salah satunya kepercayaan mereka ini. Dan tidak sedikit yang mirip bahwa kita harus melakukan pengorbanan supaya yang buruk itu pergi dari hidup kita. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan, orang Indian ini ngeri banget. Mereka bukan hanya ngasih persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya. Tapi mereka mempersembahkan anak hidup-hidup dibunuh untuk dewanya kalau terjadi malapetaka di kampungnya. Seandainya ada kelaparan, ada banjir, pasti salah satu keluarga harus mengorbankan anaknya perempuan. Ini ngeri banget, saudara. Jadi saya bilang orang yang kenal kebaikan Tuhan, dia akan melihat segala malapetaka itu datang dari Tuhan. Dan dia harus bayar itu supaya Tuhan berhenti mengutuk hidup dia. Saudara, ini nggak ada hidup yang lebih stres daripada itu saya pikir. Kalau kita percaya itu, capek sekali hidup kita, betul. Setiap ada kesenggol dikit, wah tadi salah apa. Makanya tadi saya ketawa banget. Kalau diajarkan begitu di gereja, kamu nggak kepilih jadi caleg karena kurang 40 hari. Siapa bilang 40 hari cukup? Siapa bilang 40 hari? Mana ayatnya 40 hari? Jangan-jangan 80 hari. Dan sampai jangan-jangan kamu harus bayar anakmu. Persembahkan hidup-hidup, baru kamu kepilih caleg. Segala macam bisa diajarkan. Tapi hari ini kalau saudara tahu kebenaran, bersyukur. Saudara punya kekayaan sorga. Semua milik sorga menjadi milik kita. Amin. Terima kasih Bu Teti ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan tadi katakan dalam hati kita diberikan Roh Kudus. Artinya akses ke surga itu direct. Direct, katakan langsung. Langsung. Bapak Ibu bisa berdoa setiap saat dan gak perlu panjang-panjang. Yang penting kepada siapa saudara berdoa, itu yang paling penting. Dan di dalam nama Yesus ya. Jadi saya lihat di negara Amerika Latin semuanya adalah jajahan Spanyol atau Portugis. Bapak Ibu tahu mereka kepercayaannya Katolik. Saudara-saudara kita Katolik, saya nggak cerita tentang apa ya, tapi betapa banyak di semua negara-negara tersebut ada gedung gereja yang mewah, banyak bangunan yang hebat seperti di Eropa, dan orang beribadah masih penuh, masih penuh. Saya datang hari Minggu, akhirnya kami keluar juga karena nggak ngerti, mulai dari depan ke belakang pendetanya ngomong Spanyol, ya apa nih? Kita ngerti, kami lihat penuh, gerejanya penuh. Tapi yang menyedihkan adalah di semua tempat-tempat itu mereka punya tempat-tempat altar untuk menyampaikan permohonan. Mereka tidak berdoa langsung, tapi ada patung. Patung dan harus kasih lilin, harus kasih persembahan, dan tidak berdoa kepada Yesus. Saya tahu ya, saudara juga mungkin tahu. Mereka berdoa tidak yakin, tidak percaya Yesus mau dengarkan langsung doa kita. Mereka menyangka bahwa harus ada perantara lain supaya Yesus mau mendengarkan. Hari ini berapa banyak saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Dan sebelum saudara menyampaikan apapun, dia sudah tahu keadaan kita. Betapa bahagianya kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada dia. Amin.
Makanya lagu tadi kita nyanyikan sekali lagi dan kita akhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia. hanya oleh kasih Yesus, Engkaulah kasih karunia. karuniamu, Kau pulihkan aku. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami. Untuk dapat Dan kami boleh panggil Kau Abba Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan Bapak Ibu, apapun yang Kau hadapi, Engkau tidak menghadapinya sendirian. Dia ada dalam hidupmu. Lihat tangannya memberkati hidupmu. sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan terima kasih Tuhan. Kau bukakan pintu-pintu berkat bagi jemaatmu. Sebab Engkau Bapa yang memberkati hidup kami. Engkaulah sumber kasih karunia demi kasih karunia. Kami terima Tuhan. Kami buka hidup kami. Untuk tangan-Mu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Katakan sekali lagi. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Angkat tanganmu. Angkat terima dan terimalah berkat dari Bapa. Bapa mengasihimu. Bapa mengirimkan anaknya untuk mati bagi kita. Bapa menebus hidup kita. Saudara semua adalah miliknya, kekasihnya, biji matanya. Terimalah berkat dari surga. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau shalom, damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, kuasa dari Tuhan Yesus, kasihnya, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus, memenuhi hidupmu dari sekarang sampai Maranatha. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus dan katakan, amin.